Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini, dan kali ini di mata kuliah statistika, dan kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, min, median, dan modus. Ini adalah tiga istilah yang sebenarnya gampang sekali dipahami oleh kita semua ya. Oke. Oh ya, sebelumnya supaya kalian menghemat data, kembali saya ingatkan, silahkan download video ini dengan menggunakan aplikasi YouTube Go gitu ya. Nanti kalian bisa pilih yang kualitas gambarnya paling kecil, itu paling nggak nyampe 20 MB. Oke. Ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data merupakan suatu bilangan yang menunjukkan kecenderungan memusatnya bilangan-bilangan itu dalam sebuah distribusi. Distribusi itu kalian bisa membayangkan ada kacang itu disebar di sebuah nampan. Nah, dia pasti akan berada di banyak tempat. Nah, dia itu dikatakan terdistribusi. Berarti dia tersebar ke banyak tempat itu. Jadi, ketika data itu seperti itu, terdistribusi merata di banyak tempat, maka dia ada ukuran pemusatan datanya. Nah, ukuran pemusatan data ini bisa digunakan untuk merangkum data dan mendeskripsikannya, karena dia bisa mewakili data kelompok secara keseluruhan ya. Oke, yang pertama adalah min. Min ini itu definisinya adalah total semua data dibagi dengan jumlah data, atau orang kita bisa mengatakan rata-rata. Nah, biasanya dia digunakan ketika data itu memiliki sebaran yang normal atau mendekati normal. Normal itu bentuknya kurva. Mana ya? Sebentar. Ada kurva. Nah, ini dia. Yang ini data normal. Dia bentuknya kurva normal gitu ya. Oke. Selanjutnya median. Median adalah nilai yang berada di tengah-tengah data. Setelah datanya diurutkan mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, maka kalian cari data yang lokasinya ada pas di tengah-tengah. Maka itulah disebut dengan median. Nah, median ini cocok digunakan bila data yang kita miliki tidak menyebar secara normal. Tadi grafiknya kan ada yang miring kanan, miring kiri ya kan? Dan dia atau memiliki nilai yang berbeda-beda secara signifikan. Misalnya penghasilan orang Indonesia ya kan, itu mulai dari yang penghasilan satu hari 1 miliar ada, tapi yang satu hari itu penghasilannya mungkin di bawah 10 rupiah juga ada. Nah, itu kan datanya tersebar secara ekstrim ya kan. Atau kalau tidak normal itu biasanya cenderung lebih banyak yang tinggi-tinggi. Jadi yang penghasilannya di atas 1 miliar mungkin terlalu banyak. Yang penghasilannya di bawah 10.000 gitu itu hanya sedikit. Nah, itu kan jadi datanya tidak menyebar secara normal. Oke, gitu ya. Nah, kalau modus itu mana yang paling sering muncul. Jadi istilah ini tidak sama seperti istilah yang biasa dipakai oleh kaum milenial ya, yang mengatakan bahwa modus itu nyari keuntungan gitu ya. Bukan. Jadi modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi modus ini biasanya dipakai untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Contohnya, misalnya ada data ordinal, data kategorik yang diurutkan. Misalnya kalian membuat survei kepada 100 orang, kebiasaan yang mereka lakukan ketika sebelum tidur ya kan, gitu. Misalnya sebelum tidur nonton TV, sebelum tidur main HP, sebelum tidur main game misalnya, atau sebelum tidur ngaji dulu gitu. Nah, itu nanti dari 100 orang itu berapa orang yang main HP dulu, berapa orang yang nonton TV dulu, berapa orang yang
main game dulu, berapa orang yang ngaji dulu, nanti akan kelihatan. Nah, modus itu adalah mana aktivitas yang paling sering dilakukan, yang lebih banyak orang melakukannya, itu modus. Gampang lah ini. Ini adalah hubungan antara mean, median, dan modus. Apabila datanya normal seperti grafik ini, maka mean, median, dan modusnya itu sama, gitu. Nah, tapi kalau datanya seperti ini, dia akan berbeda. Oke. Kemudian ini contoh nilai bahasa Arab siswa Madrasah Aliyah. Nilai ada nilai 8, 7, 6, 5 ya kan? Jumlah siswanya ada berapa? Ada 40. Terus yang dapat nilai 8 itu 7 orang, yang dapat nilai 7 20 orang, yang dapat nilai 6 10 orang. Nah, yang dapat nilai 5 itu 3 orang. Coba hitung mean, median, dan modusnya. Jawabannya macam ini. Lihat. Jadi kita harus mengalihkan dulu antara, jadi kita membuat tabelnya ditambah 1 ini, F kali X nilainya dikali jumlah frekuensinya, supaya kita mendapatkan jumlah totalnya. Kita mendapat total rata-ratanya itu. Oke, jadi rata-rata itu adalah Fx dibagi dengan N. 271 dibagi dengan 40 sama dengan berapa rata-rata? 6,8. Terus mediannya, titik tengahnya berapa? Nah, kita harus ngurutin, yang dapat nilai 5 ada 3 ya kan? Terus yang dapat 6 ada berapa ini? Yang dapat 7 ada berapa, dan seterusnya sampai 40 barulah ketemu tengah-tengahnya ini. Yang merah itu ya. Oke. Terus bagaimana mean, median, modus untuk data yang kelompok? Kalau tadi kan data tunggal. Data kelompok gimana? Itu loh, data kelompok itu data yang ada intervalnya. Nah, mean adalah rata-rata, adalah angka yang diperoleh dengan membagi jumlah nilai-nilai dengan jumlah individu. Jadi jumlah individunya ada berapa? Nah, jumlah nilainya ada berapa dibagi jumlah individu, sama sih. Mediannya disebut juga rata-rata letak. Nah, modus itu adalah skor atau nilai yang paling sering muncul, ya sama juga, atau frekuensinya paling banyak dalam sebuah distribusi. Tuh. Nah, ini adalah untuk mencari median ya. Jadi harus diurutkan dulu kelas intervalnya dari yang kecil ke yang besar. Terus menemukan setengah dari N. Kalau misalnya N-nya 50, maka setengahnya 25. Terus menemukan letak 25 itu pada kelas yang mana. Gitu. Terus habis itu tepi bawah interval kelas yang memuat median ini. Yang ini itu berapa? Terus menghitung frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, sebelum kelas ini itu harus dihitung frekuensi kumulatifnya. Terus menemukan frekuensi kelas median, terus menemukan lebar interval. Masukin rumus ini. Median sama dengan, nah inilah keterangannya ini. Titik bawah kelas modus ya. Oh, ini modus. Oke, gitu ya. Ini kalau rumus modus ada keterangannya ya. TB itu tepi bawah kelas modus. B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dan seterusnya. Nah, ini kesimpulannya, untuk data dengan skala pengukuran interval pada dasarnya ketidak ukuran di atas dapat digunakan. Namun akan lebih baik menggunakan ukuran mean jika jumlah data kita sangat sedikit. Untuk jumlah data yang sangat banyak, biasanya data dibuat dulu menjadi data berkelompok, kemudian baru dihitung ketiga ukuran tersebut. Jika skala pengukuran data berupa ordinal, maka ukuran yang bisa digunakan hanya median dan modus, sedangkan mean tidak dapat digunakan. Untuk skala pengukuran nominal, ukuran yang bisa digunakan hanyalah modus, sedangkan ukuran yang lainnya tidak dapat digunakan. Ya mosok, kalau nominal itu kan contohnya laki-laki perempuan.
Kalau dibagi dua di rata-rata min menjadi nggak bisa kan, nggak bisa. Jadi dia nggak bisa di rata-rata, dia hanya modus yang sering lewat di depan rumah kalian antara laki-laki perempuan. Ya mungkin yang lebih sering laki-laki gitu kan. Nggak bisa di rata-rata, nggak bisa gitu. Jadi yang bisa hanya modus, itu maksudnya. Nah ini contoh, ada kelas intervalnya, ini kelas intervalnya, ini frekuensinya, ini XI itu min ya, sorry, titik tengah kelas interval 42 ditambah 36 dibagi 2 sama dengan ini. Oke. Nah, frekuensi kumulatif nih, frekuensi FK ini frekuensi kumulatif. Oke, gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Silakan kalian coba contoh soal ini supaya singkat. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Semoga penjelasan singkat ini bisa kalian pahami, karena ini mudah sekali, min, median, modus begitu. Dan apabila kita melakukan penelitian kuantitatif menggunakan SPSS ini bahkan lebih mudah lagi, karena tinggal enter masukin di SPSS dia sudah keluar sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga kalian paham. Kalau kalian tidak paham, kalian bisa ulangi lagi menonton video ini. Saya sarankan download di aplikasi YouTube Go supaya kalian bisa menghemat kuota. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.